warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayo hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu anfusakum fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Islam rahimahullah, berarti tetap sadar, tetap waspada Ramadan. Ya, kita bersyukur sampai hari ini, sampai saat ini kita tetap dalam limpahan nikmat yang sedemikian banyak dari Allah SWT, yang kita tidak akan pernah mampu menghitung-hitungnya. Salam senantiasa pula terima kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Jamaah Allah, tentang bulan Rajab, atau kita bahas saja tentang Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum. Ashhur itu jamak dari syahr. Syahr itu bulan. Bulan dalam pengertian sasi, bukan bulan dalam pengertian rembulan. Karena kalau kita bicara bulan, ini bulan sing ndi, bulan sing rembulan, ya, atau bulan dalam artian sasi atau bulan penanggalan, ya, gitu. Jadi ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Dalam mukadimah tadi kami bacakan satu ayat dari surah At-Taubah, yaitu surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri, inna sesungguhnya, iddah. Iddah di sini bukan berarti masa iddah, masa tunggu ketika seseorang wanita itu habis cerai, entah cerai hidup atau cerai mati dengan suaminya, kemudian boleh menikah lagi setelah habis masa iddah. Tapi iddah di sini berarti bilangan, hitungan. Inna 'iddatash syuhuri, sesungguhnya hitungan syuhur, bulan, ya, syahr tadi bulan, kalau banyak jamak berarti bisa ashhur, bisa syuhur. Nah, kalau dalam redaksi ayat ini, inna 'iddatash syuhur, sesungguhnya hitungan bulan-bulan indallah, di sisi Allah, isna asyara. Pinten isna asyara? Berapa bulan dalam hitungan Allah? Isna itu berarti 2, asyara berarti 10, berarti 2 tambah 10 12. Ada 12 bulan. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allah isna asyara syahron, bulan, ya, ada 12 bulan. Fi kitabillahi,
dalam kitab Allah, dalam ketetapan Allah, dalam ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah dihitung. Tidak kemudian wes lah sing penting gawe srengenge, gawe planet, gawe bintang. Bintangnya piro 100 miliar. Pinten bintangnya 100 miliar, orang mandul itu mendewek. Ya sekitar itu ada 100 miliar galaksi di jagat raya ini. Setiap galaksi itu ada satu bintangnya dan setiap bintang dikelilingi oleh planet-planet. Seperti di galaksi kita atau tata surya kita yaitu Bima Sakti. Bintangnya apa? Matahari. Jamaah Allah. Kemudian dalam ayat ini Allah lanjutkan apa? Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Minha di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada berapa? 4. Hurum itu bulan-bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan. Ada 4 bulan yang dihormati. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Maka konsekuensinya di bulan haram itu, di 4 bulan haram itu Allah berfirman, dzalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Dzalika dinul qayyim. Maka itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Baik. Yang dimaksud dengan arba'atun hurum itu bulan Ramadan? Bukan Ramadan. Ada 3 bulan yang berurutan dan ada 1 bulan yang terpisah. Yang berurutan dulu ya. Yang berurutan dulu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah itu 3 bulan yang berurutan. Kemudian ada yang terpisah yaitu bulan ini, bulan apa? Bulan Rajab. Nah, di 4 bulan itu wabil khusus di bulan Rajab seperti sekarang ini ada ya karena namanya aja bulan haram, bulan yang dimuliakan, ya bulan yang dihormati. Maka ada kewajiban yang Allah tentukan di sini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Yang dimaksud menzolimi diri itu apa? Ngelakoni dosa, ngelakoni maksiat di bulan haram. Di 4 bulan haram itu Allah kabar baiknya Allah melipat gandakan pahala kita. Melipat gandakan pahala. Tapi kabar buruknya di bulan-bulan itu Allah juga melipat gandakan dosa-dosa bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, sehingga sudah diwanti-wanti sejak awal, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Janganlah kalian lakoni pegawaian dosa di bulan-bulan haram itu. Apa kemudian di luar bulan haram boleh? Ya enggak, cuma dosanya tidak sebesar, tidak berlipat-lipat seperti di bulan haram. Masyaallah muslimin jamaah Allah, di bulan Rajab dan di bulan-bulan haram yang lain kita diserukan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan, kita perbaiki sehingga tadi
ganjaran dilipat gandakan. Dan dosa-dosa kita jauhi sehingga jangan sampai kita tiba-tiba loh, ini dosanya tikal sampai berlipat-lipat kali lipat gitu. Alhamdulillah. Maka inilah yang kemudian kita pahami ada bulan haram. Kenapa diharamkan? Ya diharamkan berbuat dosa termasuk di bulan-bulan yang lain sebenarnya. Dan kemudian diharamkan pula untuk berperang di bulan-bulan ini. Nah, itu yang kemudian bisa kita pahami. Adapun kemudian amal-amal yang khusus di bulan Rajab itu kita belum mendapatkan dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran amal kita. Karena ada kemudian orang yang membuat agenda sendiri di bulan Rajab. Misalnya ada yang melakukan sholat alfiyah. Sama nanti bilang sholat alfiyah. Sholat alfiyah, alfnya itu benar alf sewu. Sehingga dia melakukan sholat sunnah 1000 rakaat di bulan Rajab. Nah itu sholat alfiyah. Kemudian ada juga yang melakoni sholat rogoib. Apa maning sholat rogoib? Nah kita belum mendapatkan dalil tentang disyariatkan sholat rogoib, sehingga wislah jangan kita nggak perlu melakoni yang kurang jelas seperti itu. Kemudian ada pula yang mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini juga doa karangan manusia, tidak ada di Al-Quran dan juga tidak ada di hadis Nabi. Di hadis yang palsu, hadis lemah sekalipun, ini mungkin ada yang marah kemudian karena dianggap baik biar bulan Rajab dan Sya'bannya itu berkah, kemudian dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, maka kemudian mereka mengamalkan doa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu boleh nggak, betul? Ya boleh-boleh saja berdoa seperti itu, cuma dengan keyakinan bahwa ini doa bukan berasal dari hanya Nabi. Udah, karena kita butuh diberkahi, ya ini kan doa umum, ya doa yang baik sebenarnya. Cuma kemudian kita tidak menganggap bahwa ini doa yang dari Nabi. Ya bebas, kita pengen keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan ke bulan Ramadan besok. Bulan Ramadan mulai kapan di sini? Mulai tanggal 1 Ramadan puasa ini. Dan kemudian kalau dari pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2026 tahun Arab. Ya, sehingga ya siap-siap tinggal berapa 55 hari. Ya hitungan daerah tidak kurang dari 2 bulan kita insya Allah masuk bulan Ramadan. Nah itu kemudian kita persiapkan diri. Ya kalau pengen disampaikan bulan Ramadan ya boleh kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu doa karangan manusia ya. Atau kalau kemudian doa-doa umum yang lain juga boleh. Kalaupun kemudian di bulan Rajab kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, masih banyak ibadah yang jelas wajibnya, jelas sunnahnya. Jelas wajibnya, jelas sunnahnya. Ya wis lakoni kuwi sing akeh kita nggak sempat melakukan secara sempurna, secara utuh, secara keseluruhan, sehingga ya semampu kita. Kalau kemudian pengen puasa sunnah, ya banyak puasa-puasa sunnah yang bisa dilakukan di bulan Rajab, karena tidak ada perintah khusus puasa bulan Rajab.
barang siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Rajab maka akan diampuni seluruh dosanya dari Satan. Ya udah, kita lakoni yang sudah jelas-jelas. Mau Senin Kamis boleh, mau puasa Ayyamul Bid juga boleh di tengah-tengah bulan itu 3 hari, atau mau puasa Dawud juga boleh, monggo. Kalau kemudian kita pengen sholat, ya udah masih banyak yang bisa kita lakukan. Sholat fardhunya yang benar, tepat waktu, berjamaah di masjid. Kita tingkatkan kualitasnya selain kualitas kita tingkatkan. Kemudian kita juga tambahkan yang sunah-sunah yang jelas sunahnya akeh banget kok. Akeh banget sunah rawatib istilahnya modern kabehan. Ya, yang sunah muakkadah dari ya, yang muakkadah dulu ditambah dengan yang ghairu muakkadah. Monggo dilakoni kabeh bae. Terus tadarus Al-Qur'an ini bisa kita khatam lebih dari 1 kali di bulan Rajab. Sing jelas-jelas wajib, sing jelas-jelas sunnah itu masih banyak, sehingga nggak usah nambah-nambah sing ora jelas. Sholat alfiyah 1000 rakaat. Nah, ini dasarnya dari mana? Yang kemudian jangan sampai kita terjebak. Oh iya ya, bulan Rajab kita dilipat gandakan pahalanya, sehingga perbanyak sholat sampai melakoni sing ora jelas itu. Monggo kalau mau sholat rawatib. Kemudian masih ada sholat duha, masih ada sholat tahajud, apalagi witir, sholat apalagi. Semoga tahiyatul masjid. Kita lanjutkan pembahasan kita yang dulu tertunda ya, ketika kita di bulan Muharram. Waktu itu kan kita membahas tentang bagaimana sih merubah nasib di tahun baru 1447 Hijriah. Kita waktu itu sampai kepada pembahasan tentang merubah apa? Merubah pikiran, kemudian perasaan, perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Sampai kemudian ketika kita mampu melakukan 6-6-nya ini, 1 pikiran, 2 perasaan, 3 perkataan, 4 perbuatan, 5 perilaku, kemudian 4 perilaku, kemudian habit, kebiasaan, dan kemudian karakter. Barulah Allah yang ke-7, tugasnya mengubah nasib kita. Nah, kita waktu itu baru sampai ke poin ke-2 ya, bagaimana kita mengubah. Yang ke-3 ya, yang pikiran sudah, kita bisa merubah pikiran. Kalau ada orang pengen membuli kita, ketika kemudian kita pengen merubah bahwa kita pengen lebih rajin beribadah, maka kemudian kita pikirkan bahwa kita berjanji kepada Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perjanjian kita dengan Allah SWT berdua saja, yang kemudian membuat kita terpacu untuk semakin rajin beribadah. Dan seterusnya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang bersifat perasaan, kita juga sudah pahami bahwa dengan merubah perasaan itu akan merubah nasib kita. Nomor yang contohnya merubah perasaan yang kemudian berakibat kepada merubah nasib kita. Ada yang kemudian perasaannya khawatir, was-was, akhirnya itu yang terjadi. Emosi-emosi negatif kalau dituruti maka itu yang kejadian. Contohnya apa? Yang jelas ada dalam Al-Quran. Ini ada orang yang mengikuti emosi negatif atau perasaannya, yaitu perasaan takut. Perasaan apa? Takut, letih, khawatir. Ya. Kita lihat di surah Al-Qasas. Ini ada orang
Kemudian ternyata yang ditakutkan itu benar-benar kejadian. Di surah Al-Qasas ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Wa numakkina lahum, dan kami teguhkan kedudukan mereka fil ardi di bumi, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan tentara mereka minhum ma kanu yahzarun, apa-apa yang mereka takutkan kami jadikan itu nyata. Apa-apa yang mereka takutkan, mereka takut apa? Fir'aun khawatir kalau ada kekuatan yang jongkeng kami bawa dalam, jongkeng kami bawa dalam, ya. Napa? Merong kampuh jinggo, bondan tanpa ratu, benduguk, lek ngono watoni lir tubuh sing kato. Wis apa meneh kowe. Nah, itu mimpi bahwa kewibawan dalam dijongkeng, ya, di kekuasaannya itu dirongrong oleh seorang pemuda. Itu mimpi. Kemudian takut kalau para nujum atau dukun-dukun di istananya, oh ini ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang akan merobohkan kekuasaanmu, wahai Raja Fir'aun, wahai Kanjeng Prabu Fir'aun. Ini kejadiannya nanti seperti itu. Dan dukun-dukunnya bersepakat itu yang akan terjadi. Maka Fir'aun khawatir kan, sehingga kemudian sebagai seorang rezim yang berkuasa waktu itu mengeluarkan undang-undang bahwa bagi laki-laki dari kaum Bani Israel harus disembelih dan bayi perempuan dibiarkan hidup. Ya, itu saking khawatirnya. Tapi kemudian Allah punya rencana lain yang kemudian menyelamatkan bayi Musa, bahkan kemudian masuk ke istana Fir'aun dan kemudian bisa menyusun kekuatan untuk merobohkan kekuasaan Fir'aun itu dengan bantuan Allah SWT. Nah, itulah kekhawatiran yang kemudian terjadi betul. Kalau kita khawatir, nanti kehujanan meriang terjadi, meriang. Makanya kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita mau hujan-hujanan, oh sana hujan-hujanan silakan. Hujan-hujanan biar apa? Biar sehat. Ya, maka anak-anak jadi hujan-hujanan, senang, gembira, dan kemudian sehat. Karena kita tidak ingin anak kita itu steril, tapi anak kita itu imun, bukan steril. Terus hujan-hujanan, tapi ngomong boleh, sinau, yang ngaji, hujan-hujanan mau meriang, tapi kemudian kalau disterilkan seperti itu malah nggak baik. Udah sana hujan-hujanan biar imun, kebal, karena hujan yang sehat, baik, dan seterusnya. Maka jangan dikhawatirkan yang itu. Kemudian apalagi khawatir harap misi pengajian oleh Masjid Al-Islam mau tekan jonti bannya bocor. Kalau ada kekhawatiran seperti itu bocor. Jangan sampai perasaan kita yang berlebihan, yang pertama melibatkan emosi, melibatkan perasaan, itu menjadikan nasibnya seperti yang diharuskan. Maka kalau pengen melibatkan emosi yang positif, ya udah libatkan aja. 2026 adalah tahun Indonesia emas. 2026 tahun berkah berlimpah. Tapi kalau kemudian kita ditakut-takuti 2026 adalah 2026 itu tahun kegelapan, tahun resesi, ada inflasi besar-besaran, ekonomi akan ambruk dan lain-lain, banyak PHK, kemudian terjadi bencana. Ya, kejadian seperti itu. Tapi kalau kemudian kita sudah berpikir 2026 adalah tahun berkah berlimpah berkah, dan ditambah makmur, tambah sejahtera, tambah sehat, panjang umur. Setuju? Setuju. Nah, itu pengennya kita, sehingga jamaah Allah kita merubah perasaan, ya, membuat pikiran dan perasaan yang kemudian itulah yang
terjadi aja kayak Fir'aun yang ketakutan, akhirnya ya kejadian betul dia dicungkeng pakai balane itu. Monggo silakan merencanakan di 2026 misalnya bikin masjid kita ini lantai 2 atau lantai 3? Lantai 10. Ya semua belum bermimpi 2026 karena sudah nggak kuat warga RW 5 dan RW 4, 5, 6 pada berjamaah di sini semua sehingga yang memang harus di lantai 2 atau 3 atau lantai 10 itu semua belum. Jadi itulah impian besar kita, ya jangan sampai kemudian kita wis lah dilakoni bae 2026 mau 1457 Hijriah semua mengalir saja, nggak bisa. Kita harus kita punya pikiran yang positif pada Allah dan kita upayakan terwujud. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah Allah selamat bermimpi besar, selamat berdoa dan berikhtiar untuk kita wujudkan demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kurang lebih yang dimaafkan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.